Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan manusia. Seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, bernafas sebagai salah satu ciri makhluk hidup. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Berbagai fungsi tubuh sehari-hari seperti mencerna makanan, menggerakkan anggota tubuh, atau melakukan aktivitas lain membutuhkan adanya asupan oksigen bagi tubuh. Nah, Miss Mila mau bertanya, pernah nggak kalian menghitung berapa kali kita bernafas dalam setiap menitnya? Ya, rata-rata manusia bernafas sebanyak 12-18 kali dalam setiap menitnya. Artinya, dalam satu hari, rata-rata manusia akan bernafas sebanyak 17.280 kali. Wah, luar biasa ya aktivitas tubuh kita. Tubuh kita bernafas untuk memperoleh oksigen untuk metabolisme tubuh. Organ pernafasan manusia yaitu mulai dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, kemudian percabangan dari tenggorokan atau bronkus, cabang dari bronkus adalah bronkiolus, dan terakhir yaitu alveolus. Miss Mila akan jabarkan mulai dari hidung. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk kemudian dilembabkan oleh selaput hidung. Kedua yaitu faring. Faring adalah percabangan dua saluran, yaitu antara tenggorokan atau saluran pernafasan dan kerongkongan atau saluran pencernaan, di mana faring berfungsi untuk mengatur agar makanan supaya tidak masuk ke dalam tenggorokan. Bismillah lanjutkan, yaitu yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Laring adalah akhir dari batang tenggorokan yang tersusun atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak, di mana laring terdapat juga selaput suara yang membuat kita bisa berbicara. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan antara laring ke bronkus paru-paru. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut dengan silia atau rambut getar yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ke saluran pernafasan. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea atau tenggorokan. Organ ini memiliki dua cabang, menuju ke paru-paru kanan dan menuju ke paru-paru kiri. Yang keenam selanjutnya adalah bronkiolus, adalah cabang dari bronkus, di mana bronkiolus berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernafas berlangsung. Saluran pernafasan selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana alveolus berbentuk seperti buah anggur dan dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Selanjutnya Miss Mila akan paparkan mengenai proses pernafasan pada manusia. Pertama, udara masuk melalui hidung. Selanjutnya, udara mengalir ke faring, kemudian mengalir ke laring dan trakea. Selanjutnya, udara akan mengalir ke bronkus dan bronkiolus, dan akhirnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh darah pada alveolus. Karbon dioksida mengalir ke bronkiolus dan menuju ke bronkus,
Karbon dioksida selanjutnya mengalir ke trakea dan laring, mengalir ke faring, dan akhirnya dikeluarkan melalui hidung. Nah, demikian anak-anak proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan keluarnya karbon dioksida. Selanjutnya, Miss Mel akan jelaskan yaitu mengenai sistem pernafasan. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan yang utama adalah diafragma. Diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Bismillah jelaskan mengenai inspirasi atau udara masuk, di mana diafragma berkontraksi menjadi datar, kemudian tulang rusuk terangkat, dan paru-paru mengembang, dan akhirnya udara masuk ke dalam rongga dada. Saat membuang nafas, diafragma mengalami relaksasi, otot tulang rusuk mengendur, paru-paru mengkerut menjadi lebih kecil, sehingga karbon dioksida dapat keluar melalui paru-paru menuju ke hidung. Sekian materi hari ini. Terima kasih.